Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rudi Santoso, SHI MHI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara, yang saya hormati, kepada seluruh teman-teman dan juga rekan-rekan seperjuangan penuntut ilmu yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Diego Genaro Al-Hafiz, dan yang kedua yaitu adalah Aprian Syah, dan yang ketiga yaitu adalah Soldi Junandar, akan menjelaskan atau menyampaikan makalah yang telah kami presentasikan sebelumnya, yang berjudul Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Perkembangan Parlemen. Dalam makalah kami terdapat 3 poin, yaitu yang pertama adalah definisi kedaulatan rakyat, yang kedua yaitu adalah gagasan kedaulatan rakyat, dan yang ketiga yaitu adalah perkembangan parlemen. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah wewenang tertinggi dari kesatuan politik atau kekuasaan tertinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan atau diterangkan mengenai kedaulatan rakyat, yaitu adalah kedaulatan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Pada saat suatu negara itu baru dibangun atau baru terbentuk, negara itu haruslah membuat atau menciptakan ataupun mempunyai suatu kedaulatan yang berfungsi agar kedaulatan tersebut dapat mengatur pemerintahan, kehidupan bernegara, dan juga kesejahteraan rakyatnya. Dalam kamus ilmiah, daulat artinya negeri, perintah, kuasa atau pemerintahan negara, ataupun kekuasaan, ataupun juga bahagia. Sedangkan kedaulatan artinya hak negara untuk melaksanakan kekuasaan. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin makalah saya yang berjudul Gagasan Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum, yang tidak dapat hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Kedaulatan rakyat yang berlaku atau yang diberlakukan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila, yakni konsepsi kedaulatan yang sesuai dengan budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Sedangkan kedaulatan rakyat dalam rumusan konseptual Barat merupakan kedaulatan rakyat yang bersumber dari paham individualisme dan kolektivisme yang berlaku pada bangsa Eropa. Hal tersebut tentu berbeda dan tidak dapat begitu saja disamaratakan. Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa sekalipun kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, bukan berarti rakyat berhak turut andil dalam pemerintahan, peradilan, dan bahkan pembentukan peraturan. Melainkan kedaulatan rakyat yang dimaksud ialah menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, atau yang disebut demokrasi. Oleh karena itu, menurut Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, di mana MPR adalah lembaga tertinggi negara karena lembaga tersebut dikatakan sebagai miniatur dari seluruh rakyat Indonesia. Baik kawan sekalian, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan parlemen. Parlemen secara etimologis berasal dari kata parler dari bahasa Prancis di abad ke-14 yang berarti to speak atau berbicara. Kata parliamen diartikan sebagai kelompok
orang yang dipilih dan membuat dan mengubah hukum. Dalam KBBI, parlemen dimaknai sebagai badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara yang dijalankan oleh DPR pada saat ini. Mengingat kembali perkembangan parlemen khususnya di negara Indonesia dari masa ke masa. Parlemen di Indonesia mengalami berbagai perubahan seturut dengan Undang-Undang Dasar yang digunakan. Saat ini sesuai Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, parlemen di Indonesia terdiri atas 3 lembaga, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a